Assalamualaikum Bu Lisma, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu Esti, Alhamdulillah hari ini kabarnya baik. Gimana dengan Bu Esti? Alhamdulillah sehat, semoga Bu Lisma juga sehat selalu. Amin, iya Bu Iya. Esti. Ada apa ya Bu Lisma? Kok sepertinya ada sesuatu nih? Iya ini Bu Esti. Boleh ya Lisa minta waktunya ingin bercerita gitu tentang yang saya rasakan akhir-akhir ini dalam kelas Bu Esti. Itu boleh. Bu Lisma sekarang lagi nggak ngajar kan ya? Enggak Bu. Oke, jadi boleh mau cerita silahkan sharing juga boleh. Tarik napas dulu deh kita, duduk yang tenang dulu ya, biar ceritanya bisa asik nanti. Iya Bu Esti, terima Ya, kasih. Ini loh Bu ya. Esti. Iya, Bu eh Lisma. Saya akhir-akhir ini merasa kalau pembelajaran saya di kelas, anak-anak saya itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran. Dan saya juga melihat anak-anak murid saya itu kalau mengerjakan tugas masih banyak yang belum sesuai target saya gitu. Ditambah lagi nilai ulangan mereka juga tidak mencapai KKM begitu Bu Hesti. Itu yang saya alami Bu Hesti. Baik, jadi kalau saya simpulkan berarti ada beberapa permasalahan nih Bu Lisma ya. Iya, Jadi kurangnya antusiasme belajar, kemudian kurangnya keaktifan membuat tugas dan juga nilai tidak mencapai target begitu ya Ibu Lisma. iya Oke, Bu. baik Bu Lisma. Eh, Menurut Bu Lisma, dari pengamatan Bu Lisma, kira-kira apa yang menyebabkan hal ini, Bu Lisma? Kalau boleh saya dengarkan cerita Bu Lisma. Eh, Kalau menurut saya mungkin Bu Hesti, dari pengalaman yang kemarin, anak-anak saya itu kurang antusias, mungkin yang penyebab yang pertama mungkin Bu Hesti, saya lebih cenderung banyak banyak belajar itu dengan metode ceramah Bu Hesti, yang saya kira mungkin kalau dengan ceramah, nanti anak-anak itu akan lebih paham gitu menurut saya Bu Hesti. Tapi ternyata saya salah begitu Mbak Hesti. Jadi mungkin anak-anak saya itu kurang menarik begitu untuk pembelajaran dan mungkin saya juga belum membuat suasana yang apa namanya itu Bu Esti yang membuat mereka antusias begitu Bu Esti dalam berbicara atau dalam menyampaikan ide-idenya. Mungkin itu menurut saya Bu Hesti penyebabnya Bu. Oke, baik Bu Lisma. Jadi kalau menurut Bu Lisma berarti sudah melakukan refleksi nih ya, bagus Iya. sekali. Uh, Berarti ada dari Bu Lisma sendiri, Bu Lisma merasa bahwa ada sebabnya seperti yang Bu Lisma sampaikan tadi. Menurut Bu Lisma karena metode ceramah atau kurang menarik dan lain sebagainya menurut Bu Lisma sendiri ya dari hasil refleksi Bu Lisma. Iya. Nah, kita dari percakapan ini Bu Lisma, kira-kira apa yang Ibu Lisma harapkan dari sesi sharing kita ini nanti? Tentunya yang saya harapkan Bu Esti setelah kita melaksanakan coaching ini, saya ingin anak-anak saya itu kalau belajar itu lebih antusias. Kemudian untuk mengerjakan tugas-tugasnya itu yang saya berikan itu bisa selesai dan dikumpulkan tepat waktu. Dan tentunya nilai-nilai anak saya juga masuk atau lebih dari KKM, minimal sebatas KKM atau kalau bisa tuh ya lebih lah begitu Bu Hesti. Itu yang saya harapkan dari coaching kita atau pembicaraan kita hari ini Bu Hesti. Baik, berarti ada dari apa yang Bu Lisma harapkan tadi ada sekitar 3 ya harapan yang akan kita selesaikan dalam coaching ini. Wah, Iya, semangat kali Bu Lisma. Uh, Kalau yang dari sudah Ibu Lisma laksanakan selama ini, apa saja sih yang kira-kira Bu Lisma sudah lakukan begitu di dalam kelas? Apakah Bu Lisma sudah menerapkan beberapa metode atau yang lain, sudah mencoba untuk meningkatkan ketertarikan atau minat siswa, minat murid terhadap pembelajaran? Memang saya sudah mencoba Bu Hesti, tapi belum ke semua materi yang saya ajarkan saya cobakan Bu. Saya juga sudah mencoba membuat pembelajaran itu lebih menarik dengan menggunakan media PowerPoint Bu Hesti.
dan juga dari beberapa materi saya mencobakan membuatnya dengan menayangkan video Bu Esti. Itu mungkin yang baru saya coba setelah saya melihat ada permasalahan yang saya hadapi Bu Esti. Itu Bu Esti yang saya cobakan. Baik, Ibu Lisma. Menurut Bu Lisma nih, apa sih sebenarnya yang akan membuat murid-murid Bu Lisma itu nanti bisa antusias begitu? Apa kiranya? Pastinya mungkin anak-anak saya itu, murid-murid saya itu akan antusias jika pembelajaran yang saya sajikan itu bisa lebih menarik gitu Bu Esti, yang asik, yang tidak membosankan. Mungkin itu menurut saya Bu Esti, supaya anak-anak saya itu antusias Bu. Berarti kalau boleh saya simpulkan, berarti gimana caranya supaya murid nggak bosan ya Bu Lisma? Iya Ibu, itu maksud saya Ibu. Berarti yang pertama kita rubah itu dulu ya. Iya Bagaimana Bu. supaya murid tidak bosan dalam pembelajaran begitu. Baik Bu Lisma, menurut Bu Lisma apa saja kira-kira yang bisa Bu Lisma lakukan nanti nih supaya murid-murid itu nggak bosan gitu kalau belajar? Ada ide-ide misalnya yang akan diterapkan nantinya? Pastinya sudah dong. Iya. Apa kira-kira Bu? Mungkin ini Bu Hesti, saya merubah pola pikir atau pola pembelajaran saya yang mungkin kemarin saya yang menjadi aktor utamanya. Di sini mungkin saya akan merubah pembelajaran yang berpusat pada murid Bu Hesti. Nanti saya ingin meminta murid itu lebih aktif dalam pembelajaran, dan saya akan coba memberikan sedikit ice breaking di sela-sela pembelajaran saya, atau games yang bisa saya lakukan begitu Bu Hesti, supaya pembelajaran lebih menarik Bu Hesti. Itu mungkin yang akan saya lakukan Bu Hesti, selain tadi juga menerapkan menggunakan media seperti PowerPoint, kemudian video, atau sekarang yang lagi dekat dengan anak itu adalah Canva Bu Hesti. Mungkin itu yang akan coba kembali saya berikan Bu Hesti. Baik Ibu Lisma, sudah muncul nih gagasan-gagasannya. Yang menarik menurut Bu Lisma tadi ada ice breaking ya kan. Nah, kemudian tadi juga ada kalimat Bu Lisma bagaimana membuat murid itu aktif gitu. Nah, kira-kira kalau dalam pembelajaran itu bagaimana sih membuat mereka itu bisa aktif gitu Bu Lisma? Apa saja kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh guru supaya muridnya bisa aktif, bisa mengikuti pembelajaran dengan lebih semangat dan antusias gitu? Kalau menurut saya mungkin Bu Esti, kalau untuk meningkatkan atau membuat gairah semangat untuk anak-anak didik saya atau murid saya, salah satunya yaitu tadi Bu Esti, merubah metode saya Bu Esti, jangan selalu ceramah gitu kan, memberikan metode yang lain yang lebih menarik untuk anak-anak, kemudian memberikan yang ice breaking tadi Bu Esti, itu salah satu yang membuat sekarang anak-anak tuh lebih bisa menarik pembelajarannya dan bisa antusias Bu Esti. Mungkin itu menurut saya Bu Esti, atau kalau sekiranya ada masukan gitu Bu Hesti, boleh juga untuk menambah apa saya perbaikan ke depannya begitu Bu Hesti. Bu Lisma udah luar biasa. Misalnya begini Bu Lisma, kalau menurut Bu Lisma nih, supaya murid mau berbicara, murid mau melakukan partisipasi aktif dalam kelas, teknik-teknik apa nih yang bisa Bu Lisma terapkan supaya mereka mau ikut bicara, mau tampil? Nah, apa kira-kira teknik yang bisa nantinya Ibu Lisma terapkan selain menggunakan ice breaking, kemudian mengganti metode, begitu? Apa ya Bu Esti? Contohnya kalau dalam mengumpulkan tugas misalnya Bu Esti ya, supaya anak-anak itu tugasnya bisa terkumpul tepat waktu, bisa diselesaikan semuanya begitu. Mencoba mungkin Bu Esti memberikan tugas untuk anak-anak itu dalam bentuk yang berbeda, seperti pembelajaran kita kemarin mungkin ya Bu Esti ya. Produknya yang dihasilkan anak dalam pembelajaran itu mungkin akan saya lebih variatifkan sesuai dengan keinginan atau minat anak itu begitu Bu Esti. Dia cenderung kemana dalam pembelajaran, menggunakan diferensiasi produk lah mungkin yang akan bisa saya cobakan terlebih dahulu Bu Hesti dalam pengumpulan tugas anak-anak Bu Hesti, supaya
mereka mengumpulkan tugasnya dan tepat waktu. Mungkin itu yang akan saya cobakan, Bu Hesti. Oke. Kalau siswa-siswa murid-murid Ibu Lisma kira-kira bagaimana sih supaya mereka itu senang gitu berbicara di kelas, menyampaikan pendapat gitu. Kira-kira apa nih yang mau digunakan di kelas nanti kalau mereka aktif berbicara, kira-kira mungkin bisa meningkatkan antusiasme nggak, Bu Lisma? Maksudnya untuk anak-anak supaya aktif dalam berbicara begitu, Bu Hesti? Iya, di dalam kelas Bu Lisma supaya lebih aktif, supaya anak-anak lebih antusias begitu. Kira-kira kalau dalam bahasa Indonesia kan banyak nih materinya pun biasanya juga banyak, ada membaca, kemudian ada diskusi kelompok dan lain sebagainya. Kira-kira dalam pembelajaran Bu Lisma apa yang paling bisa diterapkan untuk membuat anak-anak lebih aktif sehingga mereka bisa lebih antusias nantinya? Oke, memang benar Bu Esti, kalau dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu kan memang keterampilan yang diasah, ada 4 keterampilan, salah satunya adalah berbicara gitu ya Bu Esti ya. Kalau untuk meningkatkan antusias anak-anak didik saya untuk berbicara, salah satunya mungkin akan saya terapkan yaitu dalam pembelajaran berdiskusi begitu Bu Hesti. Walaupun sudah dilakukan diskusi, tetapi pada kesempatan kali ini mungkin diskusi dengan trik-trik yang berbeda kembali supaya anak-anak yang memang sudah ada yang aktif begitu Bu Esti, tapi kebetulan yang aktif itu aja begitu. Jadi dengan penerapan diskusi, saya mengharapkan nanti anak-anak murid-murid saya itu bisa lebih aktif dalam berbicara. Jadi memberikan kesempatan kepada anak-anak saya untuk bisa saling aktif berbicara dan juga menyampaikan kepada anak yang aktif itu untuk bisa memberikan mendorong kawan-kawan dalam kelompoknya untuk ikut aktif juga seperti dia. Mungkin itu ya Bu Esti yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan keaktifannya. Ya, luar biasa sekali Bu Lisma. Nah, kalau menurut Bu Lisma nih yang selama ini dari skala 1 sampai 10 nih misal, kira-kira murid-murid Bu Lisma sekarang sedang berada di angka berapa nih? Mungkin paling tingginya itu di angka 6 mungkin Bu Esti. Kalau paling tingginya begitu. Itu menurut saya Bu Esti. Ya kan, Bu Lisma yang paling tahu murid-murid Bu Lisma ya. Nah, ini tadi kita udah banyak dibincang-bincang nih, Bu Lisma juga sudah punya banyak teknik, metode, media, bahkan ada ice breaking juga. Nanti nih ke depan nih setelah kita bincang-bincang kita ini, mana dulu nih Bu Lisma yang kira-kira Bu Lisma pengen menerapkannya dulu, mulai dari mana dulu kira-kira nanti? Menerapkannya tentunya yang pertama dari supaya anak-anak meningkat atau keaktifannya meningkat Bu Hesti, dan itu pun akan bisa saya laksanakan mungkin karena pembelajaran sudah berakhir di semester ini, di awal semester depan mungkin Bu Hesti baru bisa saya mencoba terapkan Bu. Baik, berarti dimulai dari mana nanti Bu Lisma? Apakah Bu Lisma juga sudah menyusun nih buat semester depan, udah siap-siap ya? Nah, nanti mulai rencana awalnya apa dulu nih kira-kira Bu Lisma? Yang pertama tentu saya ingin merancang pembelajaran yang mengasihkan ya Bu Esi, yang bisa bervariasi dalam pembelajaran, lebih sering menggunakan media begitu, dan juga mengajak anak untuk bisa mungkin kalau misalnya saya teks deskripsi begitu ya Bu Hesti, lebih mencoba membawa anak atau murid-murid saya langsung terjun ke lapangan agar mendapat pengalaman langsung dari apa yang diamati begitu Bu Hesti. Jadi mengakrabkan siswa juga dengan lingkungan kita, memberdayakan lingkungan sebagai media pembelajaran anak. Mungkin itu Bu Hesti yang bisa saya lakukan Bu Hesti. Nah, luar biasa sekali Bu Lisma, semangatnya dijaga terus ya Bu Lisma. Insya Allah Bu Esti. Jadi nanti kita mulai dari awal semester ya, di semester baru, di tahun baru nanti Bu Lisma sudah akan mulai dari merancang pembelajarannya sampai juga mempraktekannya secara bertahap. Semoga terlaksana dengan baik ya Bu Lisma. Amin.
Menunggu nih, antusias sekali menunggu pertemuan kita berikutnya. Pengen dengar cerita Bu Risma lagi nanti setelah diterapkan seperti apa. Apakah skala kita nanti naik atau tidak nih? Nah, semoga Diharapkan Bu Esti, diharapkan aman mantap, naik. optimis selalu ya Bu Risma. Semoga Amin. nanti bisa terlaksana dengan baik. Iya Bu Esti. Oke, ada lagi Bu Risma kira-kira yang ingin disampaikan atau diceritakan? Ya, tentunya saya berterima kasih kepada Bu Esti sudah mau mendengarkan curahan hati saya, sudah memberikan pencerahan sekaligus membersamakan persepsi yang akan saya lakukan. Semoga yang saya rencanakan di awal semester depan seperti yang Ibu sampaikan tadi bisa terlaksana dan meningkat, tentunya diharapkan dari yang awalnya tadi saya merasa murid-murid saya berada di posisi 6, mudah-mudahan dengan adanya usaha yang akan saya lakukan bisa naik levelnya begitu. Itu yang saya harapkan Bu Hesti. Terima kasih ya Bu Hesti atas waktunya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Bu Hesti. Sama-sama Bu Risma, saya juga sangat berterima kasih sudah diajak sharing ini hari ini. Semoga bisa terlaksana dengan baik nantinya. Semangat selalu ya Bu Risma. Semangat Bu Hesti. Baik, sampai jumpa di percakapan berikutnya. Assalamualaikum Bu Risma. Waalaikumsalam Bu Hesti.